Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan membahas persoalan tentang filosofi dualisme Jawa yang kontradiksi tapi harmonis. Nah, salah satu paham ini berada pada satu ruangan yang disebut adalah Ibu Bumi Bopo Angkoso. Nah, ini ada makna wong Jawa mesti berpandangan bahwasanya kontradiksi ini, tapi kalau kontradiksi ini tidak ada, tidak akan terjadi sebuah keharmonisan. Jadi kalau ibu di bawah, Bopo di atas. Jadi Ibu Bumi Bopo Angkoso. Terus juga kanan dan kiri, depan dan belakang, timur. Ini adalah sebuah pandangan-pandangan kontradiksi, baik buruk. Ini pandangan yang kontradiksi, tetapi tetap berjalan secara harmonis. Karena apa? Menempatkan relnya masing-masing. Nah, salah satu pandangan ini adalah pandangan Ibu Bumi Bopo Angkoso. Kepriye, mula bukane dan bagaimana ceritanya. Terus pandangan ini bagaimana terhadap masyarakat Jawa. Monggo kita simak. Tapi sebelumnya, bila panjenengan baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih dukungan dengan menekan tombol subscribe. Dan bila yang sudah bersama channel ini, jangan lupa ditekan like dan juga dikasih komentar. Kerjanya mudah, akan mendukung dari channel Tonatan TV tetap eksis dan selalu berkembang. Sedulurku sekalian, kita sering mendengar pepatah yang keluar dari masyarakat Jawa tentang keberadaan Ibu Bumi Bopo Angkoso. Jadi ini adalah sebuah simbolisasi bahwasanya setiap benda bermanfaat bagi manusia itu memiliki roh atau ada hal lain yang ada pada mereka. Maka jangan heran ketika di Jawa itu kalau sudah nyebut berbagai macam itu semua ada penghuninya masing-masing gitu loh. Ada penunggunya masing-masing. Termasuk juga angkasa dan bumi yang kita pijak ini. Ibu Bumi Bopo Angkoso, simbolisasi ini sebetulnya telah ada sejak masa dahulu. Kita mengenal Mahadewa dengan saktinya yang bernama Parwati, yang kemudian menjadi sebuah simbolisasi tentang keberadaan Linggo dan Yoni. Linggo yang mana itu dijadikan simbol keperkasaan atau simbol Bopo atau simbol Sang Siwa Mahadewa. Sedangkan Yoni yang kotak itu bentuknya, terus ada cereknya melengkung, itu disimbolkan sebagai feminin, sebagai perempuan atau sebagai ibu. Penyatuan keduanya akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Ini yang terjadi bila ada masa Hindu. Di Jawa pun ketika berbicara tentang Ibu Bumi Bopo Angkoso atau Bopo Angkoso dulu lalu Ibu Bumi monggo mawon. Karena yang di atas senantiasa disimbolkan kepada hal yang perkasa, yang kuat, yang tangguh. Ini ada di posisi atas. Maka Angkoso ini dengan jiwa roh bapak atau bapak. Bopo berarti jiwa rohnya adalah roh keperkasaan, roh kekuatan. Maka disimbolkan dengan Bopo Angkoso sebutannya. Ibu Bumi, lambang-lambang kelembutan, lambang-lambang kerelaan, lambang-lambang keikhlasan, berada pada jiwa bawah, jiwa
bawah, yang mana disebut dengan nama Ibu Bumi. Jadi Ibu Bumi Bapa Angkasa. Nah, kebutuhan kita karena ini adalah kita berada di bumi, tentunya kita wajib menghargai, menghormati kepada bumi ini dengan berbagai bentuk. Karena apa? Dari bumi inilah makan kita dapat. Dari bumi inilah di bumi inilah kita berpijak. Dari bumi ini kita bisa mendapatkan minum dalam ketika haus, bisa mendapatkan makan ketika lapar. Jadi sumber-sumber makan yang kita pakai untuk pertahanan hidup ini berada di bumi. Ada tanaman, ada tumbuhan, polo pendem, polo gumandul, polo gumantung, dan sebagainya ada di bumi ini yang menjadikan kita bertahan hidup. Jadi dengan adanya kalimat Ibu Bumi ini juga tidak sebagai bentuk kengawuran dari orang-orang Jawa pada masa. Sampai sekarang di desa kita mendengar adanya bersih desa. Bersih desa ini adalah upaya syukur untuk membersihkan, untuk penyucian terhadap diri dari bumi ini. Artinya terhadap apa hasil wetu bumi. Hasil wetu bumi itu kita sucikan buminya. Jadi ben ojo nesu bumi ini. Wis oleh panen akeh, wis oleh panennya wis akeh, sumbere ra tau asat. Syukuran ora gelem. Nah itu bukan bentuk-bentuk upaya penyucian. Maka syukur ini, wujud syukur ini disimbolkan secara bersama di tingkat desa dengan upacara bersih desa. Ini hal yang berkaitan dengan ini. Kenapa? Ulu wetu sing dipangan, sing tinggi bertahan hidup, sing dipijak ini berasal dari bumi ini. Bumi mbok kok uyuwi arep kok isi panggah ngei pangan. Jadi watak-watak rela, watak-watak lemah lembut mana gue kaum bawah. Jadi jongiro lah. Rakyat bawah ini mbok tindaso dengan undang-undangmu. Ngoten nggih, paribasane iki. Mbok tindaso dengan aturanmu. Mbok apusono, ya panggah ngei ning sampean ngono lho. Ngoten niku lak dijodhone jerok-jerokne ning kono kuwi. Ngoten, tak dijerokne. Undang-undang wis ora tau ngenggon ning wong ngisor. Oleh bentuk apa-apa ora tau uruh wong ngisor, ngoten. Sing nang kono sing nang dhuwur poya-poya, sing nang dhuwur ngene-ngene sak karepe. Sing ngisor panggah ikhlas memberikan kepada sampean. Mas sampean ketika wong sing dhuwur kae ngampek lali karo sing ngisor mesti jungkel malik. Ora percaya buktekne ae, ngoten. Mesti malik, Pak, mesti malik, nggak mungkin tidak. Kenapa? Syukure nek wong ngisor kurang. Begitu juga ketika bumi ini kenapa diadakan bersih desa, diadakan itu. Ya ben aja nek bencana karepe ngoten. Karena dengan sedekah ini adalah sebuah bentuk tolak balak. Iki hati-hati mawon nek wong-wong sing nika nggih tak lali karo sing ngisor-ngisor iki, mulak malik mbuh lho ya iki. Karena Ibu Bumi loh, bandingnya Ibu Bumi loh, karena kaum bawah bandingnya Ibu Bumi nih, Ibu Bumi. Jadi kalau sudah berada pada posisi ini, Ibu malati banget, Ibu malati banget. Jadi kaum bawah itu malati bukan main. Tapi ini kan ngoten nih. Jadi kaum bawah itu bukan main walate ngoten. Jadi Ibu ini malati betul. Bayangno loh jenengan niku. Wong ibu wis ngandut 9 sasi rekasane gembol bayi nyidam ra karu-karuan rasane ngoten arep babaran 1000 dadi siji ngoten ora diregani dosa mboten ya dosa ya walat karena apa surga itu ning isore Kanjeng ning surga di bawah telapak kaki Kanjeng Ibu. Lah iki kok ora kok jamakane sikile jeng Ibu terus
mbok goleki mbok dukiri pas tanur surgane ning kono ya mboten. Tapi ada satu hal. Kembali pada Ibu Bumi Bapak Angkoso. Ibu Bumi disebut Ibu Bumi ini kalau pada tataran. Tapi jiwa roh perempuannya yang ngono kuwi. Ya ngoten niku. Kelembutan yang bukan main. Sebutan-sebutan terhadap ini banyak sekali. Di masa dahulu ada nama Mahakali, Dewi Kali, semua ada. Dan rohnya bumi inilah roh perempuan memang. Jiwanya jiwa perempuan. Pangan terus dicadong nih. Ngoten Bu. Sing olah-olah sing masak sapa? Ya wong wedok kan ngoten to. Ini banding ngoten nih. Meskipun wong lanang nggih kathah sing ahli masak kae. Ya wonten. Cuman ketika sebutan ada Dewi Kali, ada Mahakali, ada Dewi Kesuburan, Dewi wonten Dewi napa? Dewi Pertiwi, ada bentuk-bentuk nama-nama lain yang disimbolkan sebagai karakter dari Kanjeng Ibu untuk menyebut adanya bumi. Maka Ibu Bumi kekuasaan karena Bapak Angkoso, Bapak Kuoso itu berada di atas. Berada di atas kekuasaan. Angkosone neng dukur, kekuasaannya berada di atas. Keperkasaan itu berada di atas. Tetapi kalau tidak ada timbal balik antara keduanya, antara kontradiksi ini, tidak akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Maka di Jawa keduanya ini, rupa bumi Angkoso atau bentuk kanan kiri atau bentuk kontradiksi ini bisa terjadi keharmonisan karena adanya sistem perkawinan. Ono sing jenenge Nawang Wulan Klabi karo Joko Tarub. Ono sing jenenge Panembahan Senopati gadah garwa namine Kanjeng Ratu Kidul. Ngoten niku. Sudah sistem penyatuannya dengan perkawinan. Karena apa? Kalau penyatuan ini ada dua jalan, yakni penyatuan itu dengan perkawinan atau perang. Kalau penyatuan ini dengan perang, penundukan salah satu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Yang terjadi adalah kehancuran. Yang ini tidak akan mampu memberikan kemaslahatan lebih besar. Maka di Jawa untuk penyatuan ini adalah dengan sistem perkawinan. Jadi bapak kena dhuwur, bapak ke Angkoso, ibu itu bumi. Ini adalah melambangkan kita ini sudah ada penyatuan, sebutannya penyatuan. Pak Mbok ngoten, Semak Sembok ngoten, Bapak Sembok ngoten niku. Niku maka inilah filosofi Ibu Bumi Bapak Angkoso yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya hal ini juga masih banyak kurangnya. Maka yang lengkap adalah komentar-komentar panjenengan. Saya mohon untuk memberikan komentar di kolom komentar. Akhirnya terima ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.